Jujur saja, hari itu harusnya jadi hari paling biasa dalam hidupku. Tidak ada rencana besar, tidak ada kejadian penting. Aku cuma membantu teman lama yang baru saja buka usaha kecil-kecilan. Usahanya sederhana, jualan kue rumahan. Datang saja, bantu-bantu sebentar, katanya waktu itu. Aku pikir ya sudah, daripada nganggur, aku datang. Tapi begitu sampai di tempatnya, aku langsung sadar, ini bukan sekadar bantu biasa. Dapurnya penuh, loyang, adonan, plastik kemasan, semuanya berantakan. Dan di tengah kekacauan itu, temanku berdiri dengan wajah panik. Gila, aku gak sanggup sendiri, katanya. Aku tertawa kecil. Baru mulai, sudah menyerah? Bukan itu, ini pesanan mendadak banyak banget, jawabnya. Aku melihat ke meja. Tumpukan kue sudah jadi, tapi belum dikemas. Ya sudah, kita bereskan pelan-pelan, kataku. Kami mulai bekerja. Aku bagian memasukkan kue ke dalam kotak. Dia bagian menutup dan menempel label. Awalnya santai, sampai akhirnya masalah itu muncul. Ini kok gak masuk semua ya? Gumamku. Kotak yang kupakai ternyata terlalu kecil. Kuenya kebesaran. Aku mencoba lagi. Ditekan sedikit. Tetap tidak muat. Coba dipaksa dikit, kata temanku dari belakang. Aku menggeleng. Nanti rusak. Ya, pelan-pelan saja. Coba lagi, katanya. Aku menarik napas. Lalu mencoba memasukkan kue itu perlahan. Tapi tetap saja tidak bisa masuk semua. Duh, susah banget ini, kataku mulai kesal. Temanku mendekat. Coba aku lihat, katanya. Dia ikut mencoba. Beberapa detik kemudian, dia malah tertawa. Ini bukan kamu yang salah. Emang kotaknya kekecilan, katanya. Aku menghela napas. Tadi kamu bilang paksa saja. Ya, aku kira bisa, jawabnya santai. Aku mencoba lagi. Kali ini lebih hati-hati, tapi hasilnya sama. Serius, nggak bisa masuk semua, kataku. Temanku mulai panik. Waduh, kalau begini bisa kacau semua pesanan. Aku mulai ikut tegang. Kalau kue ini tidak bisa dikemas, kami bisa telat kirim. Dan kalau telat, reputasi usahanya bisa langsung jelek di hari pertama. Aku menatap tumpukan kue di depanku dengan bingung. Semakin dicoba, semakin jelas, satu hal memang tidak akan muat. Kalau dipaksa, bentuknya bisa rusak, kataku. Temanku menghela napas panjang. Kalau nggak dimasukin sekarang, kita bisa telat kirim, jawabnya. Aku mengangguk. Masalahnya bukan cuma kue, tapi waktu. Kami sempat diam beberapa detik, sama-sama berpikir. Lalu tiba-tiba dia berkata, tunggu, kita punya kotak yang lebih besar nggak? Aku langsung menoleh. Harusnya ada, tapi sedikit, jawabku. Kami langsung bergerak cepat. Aku membuka lemari penyimpanan, mencari kotak lain. Beberapa ada, tapi jumlahnya tidak cukup untuk semua pesanan. Ini cuma cukup setengah, kataku. Temanku mengusap wajahnya. Ya sudah, kita campur saja. Yang besar pakai kotak besar, sisanya cari cara lain, katanya. Aku mengangguk. Kami mulai menyusun ulang. Untuk kotak besar, semuanya berjalan lancar. Kuenya masuk dengan rapi. Tapi untuk sisanya, masalahnya tetap sama. Duh, ini yang bikin pusing, gumamku. Temanku mendekat lagi. Coba kita atur posisinya, katanya. Aku mencoba memiringkan sedikit kue, mengubah susunan. Pelan saja, jangan sampai hancur, katanya. Aku mengikuti. Perlahan, satu kue akhirnya berhasil masuk. Bisa, kataku agak kaget. Temanku langsung semangat. Nah, gitu, coba lagi. Kami mulai menemukan cara. Tidak semua harus dipaksa lurus. Kadang cukup diputar sedikit atau dimasukkan dengan sudut tertentu. Satu persatu mulai masuk, walau tetap butuh kesabaran. Ini kerjaan lebih capek dari yang aku kira, kataku sambil tertawa kecil. Temanku ikut tertawa. Namanya juga usaha. Nggak ada yang langsung gampang. Aku mengangguk. Tangan mulai terasa pegal, tapi kami terus lanjut. Sampai akhirnya
Tinggal beberapa kue terakhir. Yang ini paling besar dan kotaknya paling sempit. Aku mencoba sekali lagi, pelan, hati-hati. Tapi tetap saja ini yang gak mau masuk dari tadi, kataku. Temanku ikut mencoba. Dia menekan sedikit, lalu berhenti. Gak bisa juga, katanya. Kami saling pandang. Situasi mulai kembali tegang. Waktu terus berjalan. Pesanan harus segera dikirim. Aku menarik napas panjang. Kalau yang ini gagal, kita harus ganti cara, kataku. Temanku mengangguk pelan. Tapi sebelum kami menyerah, kami berdua langsung menoleh ke arah depan. Suara pintu terbuka pelan. Lalu terdengar seseorang masuk. Permisi? Masih buka? Seorang ibu-ibu berdiri di depan, melihat ke arah meja penuh kue. Temanku langsung mendekat. Iya bu, masih mau beli? Tanyanya. Ibu itu tersenyum. Iya, saya lihat dari luar ramai. Itu kue semua pesanan ya? Iya bu, lagi siap kirim, jawab temanku. Ibu itu memperhatikan beberapa kotak yang sudah rapi. Kalau saya mau beli, sekarang bisa? Tanyanya lagi. Aku dan temanku saling pandang. Jujur saja, kami sedang fokus menyelesaikan pesanan. Tapi ini juga kesempatan. Bisa bu? Mau berapa? Jawab temanku. Ibu itu menunjuk ke arah kue yang belum masuk kotak. Yang itu saja. Saya ambil semua, katanya santai. Aku langsung kaget. Semua? Bu? Tanyaku memastikan. Iya, buat acara di rumah. Kebetulan butuh banyak, jawabnya. Temanku langsung terlihat lega. Wah, kebetulan sekali bu, katanya sambil tersenyum lebar. Aku ikut tersenyum. Tanpa sadar, kue yang dari tadi tidak bisa masuk kotak, justru langsung laku tanpa perlu dikemas. Ini yang belum dikemas ya bu? Tanyaku. Iya, nggak apa-apa, saya bawa sendiri saja, jawabnya. Kami langsung bergerak cepat. Aku membantu menyiapkan plastik besar, sementara temanku menghitung jumlahnya. Tidak butuh waktu lama. Semua kue yang tadi jadi masalah, sekarang sudah habis dibeli. Setelah ibu itu pergi, suasana langsung berubah. Sunyi sebentar, lalu kami berdua tertawa. Gila, ini beneran gak disangka, kataku. Temanku mengangguk sambil tersenyum. Dari tadi pusing karena gak bisa masuk, sekarang malah laku semua, katanya. Aku duduk sebentar, menghela napas lega. Kadang memang begitu, saat kita sudah mentok dan bingung harus bagaimana, tiba-tiba ada jalan yang tidak kita duga. Berarti tinggal yang ini saja, kataku menunjuk kotak yang sudah rapi. Temanku mengangguk. Iya, yang ini tinggal kirim. Aku tersenyum kecil. Masalah yang tadi terasa besar, ternyata bisa selesai dengan cara yang tidak kami rencanakan sama sekali. Kami kembali fokus ke sisa pesanan yang sudah rapi di dalam kotak. Kali ini semuanya terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi tekanan seperti sebelumnya. Aku membantu menyusun kotak ke dalam kardus besar, sementara temanku memastikan alamat dan pesanan sudah sesuai. Kalau dari tadi nggak ada ibu itu, kita masih pusing, kataku. Temanku tertawa kecil. Iya, bisa-bisa sampai malam belum selesai, jawabnya. Aku mengangguk. Kadang memang begitu, kita sudah berusaha keras mencari solusi, tapi tetap mentok. Lalu, tiba-tiba datang sesuatu yang tidak kita rencanakan, tapi justru menyelesaikan semuanya. Beberapa menit kemudian, semua pesanan siap dikirim. Temanku duduk sebentar, terlihat lega. Terima kasih ya sudah bantuin, katanya. Aku tersenyum. Santai saja, lumayan juga. Jadi pengalaman. Dia mengangguk. Dan pelajaran juga, katanya. Aku menoleh. Pelajaran apa? Dia tersenyum kecil. Jangan terlalu panik kalau ada masalah. Kadang solusinya datang dari arah yang nggak kita pikirkan. Aku tertawa pelan. Bener juga. Aku berdiri, melihat kembali dapur yang tadi berantakan. Sekarang masih ramai, tapi sudah lebih tertata. Perasaan pun ikut berubah. Dari yang tadi tegang, sekarang jadi ringan. Sebelum pulang, aku sempat melihat ke meja kosong, tempat kue tadi. Lucu juga, yang dari tadi bikin kami pusing,
karena tidak bisa dimasukkan ke kotak, justru jadi bagian paling mudah terjual. Seolah-olah memang bukan jalannya untuk dikemas. Aku tersenyum sendiri. Kadang kita terlalu memaksa sesuatu masuk ke tempat yang tidak cocok. Padahal mungkin memang bukan itu jalannya. Di luar, langit mulai sore. Aku pamit pulang setelah semuanya selesai. Di perjalanan, aku masih kepikiran kejadian hari itu. Dan aku sadar satu hal sederhana. Tidak semua yang terasa sulit itu benar-benar buntu. Kadang kita hanya belum melihat jalannya. Dan ketika waktunya tepat, jalan itu datang sendiri. Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini. Jangan terlalu memaksakan sesuatu yang tidak cocok. Tetap berusaha, tapi percayalah bahwa rezeki dan solusi sering datang dari arah yang tidak kita duga.